pasti mau terima lamaran kamu. Ya, terserah Mama deh. Abdel sih sebagai anak nurut aja. Gitu dong, jadi anak yang baik dan berbakti sama Mama. Ini bukan masalah berbakti, Ma. Abdel mau sama Fitri karena Fitri itu cantik dan seksi. Aduh, Del, cari istri itu yang penting hatinya mulia, Tona. Ya, kalau hatinya mulia tapi mukanya rata gimana? Gimana nih? Ya, ludes deh. Kenapa, Dek? Kok kayaknya sedih banget? Saya baru dihipnotis, Mas. Habis sama dompet saya pasti dibawa sama orang yang menghipnotis saya tadi. Wah, pasti orang yang ketemu di tengah-tengah jalan tadi, Del. Yang mana? Yang kumisnya baplang tuh. Ngaco lo, Mon, kayak jam. Kok kayak jam? Jam lo kan sering ngaco. Oh iya, makanya gue nggak pakai jam. Yang kumisnya baplang itu Polantas, lagi ngatur jalan. Udah, Dek, mendingan Ade sekarang lapor ke kantor polisi yang terdekat aja. Yang terdekat? Ya kalau jauh capek. Iya, iya. Yang terdekat aja lapor sana. Percuma, Mas. HP saya pasti nggak kembali. Del, orang yang menghipnotis dia kreatif juga ya. Gila lo ya, penjahat lo bilang kreatif. Tapi kan dapat uang daripada kita pengangguran. Tapi kita kreatif. Kreatif apaan? Kere tapi aktif. Ya tapi pengangguran. Mon, kita harus selalu curiga sama orang yang belum kita kenal di jalan raya. Betul, Del. Secara kita harus selalu waspada. Kenapa tuh orang? Curiga sama kita? Ah, mau juga dia yang kita curigain. Bener juga tuh orang, Mon. Kalau gue belum kenal, gue pasti lebih curiga sama lo daripada itu orang. Untung gue udah kenal lo. Kalau belum kenal, Kenalan dulu. Temon. Abdel. Ah, gila lo. Kok Mama sendirian? Reninya mana? Siapa kamu? Saya tidak pernah kenal sama kamu. Nah, ini asli penjahat, Del. Tenang, Mon. Tunggu timing yang tepat. Aduh Mama, saya ini Anto, suaminya Reni, menantunya Mama sendiri. Jangan sok ngaku-ngaku ya. Jangan kamu kira kamu bisa bodohin saya. Kamu mau menghipnotis saya ya? Ini saatnya kita beraksi. Ayo kita temon. Ayo kita kemon. Ayo. Stop. Suami saya jadi apa-apain dong? Bohong. Mana buktinya? Buku nikahnya. Lagian kalau ini suami Mbak, dia tuh udah mau hipnotis ibu ini. Iya. Nggak mungkin, Mas. Ini mama saya. Masa suami saya mau menghipnotis mamanya sendiri? Pasti ini sindikatnya, Del. Cewek ini pasti komplotannya. Betul ya? Betul, Mon. Lagian kalau ini cowok menantunya, masa ibu itu nggak kenalin? Karena saya tuh pikun. Kalau lagi kumat, dia tuh nggak ngenalin orang. Saya aja, anaknya sendiri, nggak dia ngenalin. Din, umur lu kan udah cukup, Din. Mau sampai kapan lu bujangan terus? Emang lu nggak kesian sama emak yang udah kepengen gendong cucu? Udin belum siap, Mak. Nah terus lu siapnya kapan? Apa mau nunggu lu sampai bongkok udang? Bukan begitu, Mak. Sebenarnya Udin juga pengen kawin. Nikah. Tapi Udin kalau deket cewek suka gemeteran. Apa perlu emak ajarin? Sebenarnya kan jodoh yang lu cari tuh nggak perlu jauh-jauh. Ambil si Fitri aja deh, emak udah srek. Udin juga srek, Mak. Cuman Mbak Fitrinya yang nggak srek. Tapi apa salahnya kalau lu coba dulu, Din? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben lu kesini. Ada apa? Nyari si Beno? Enggak, mau ke rumah Fitri. Baru sampai depan pagarnya RW kosong. Ke rumah Fitri? Iya, Fitri mau kujodohkan sama Abdel. Kasihan si Abdel udah tua belum punya istri. Habis Fitri itu cantik, anaknya rajin dan baik hati. Biarpun dia janda, tapi nggak kayak janda-janda yang lain pada keganjenan. Oh, gitu.
Hai Mbak. Dari mana Mbak Fitri? Biasa belanja buat ntar bukaan. Oh gitu Mbak ya. Oh kebetulan dong. Boleh dong Beno buka puasa di rumah Mbak Fitri ntar sore. Boleh aja. Malah aku seneng kalau buka puasanya ada temen. Apalagi Raka loh. Raka seneng banget kalau mamanya ada temen. Bener Mbak Fitri? Bener. Mbak Fitri nggak bercanda kan? Enggak, serius. Ya udah deh Mbak Fitri. Ntar sore Beno datang deh ke rumah Mbak Fitri ya. Tapi jangan lupa bawa pacar kamu. Biar suasana makannya lebih rame. Aku duluan ya. Iya. Orang dia mau gue pacarin, malah nyuruh gue bobo pacar. Apa? Kalau gue lagi PDKT. Kalau gitu sama dong. Gue juga lagi nyari jodoh nih buat si Udin. Syukur-syukur abis lebaran kita bisa hajatan bareng-bareng ya, ngeramein. Itu bisa diatur kok, pestanya bisa barengan. Ya itu dia masalahnya. Masalahnya kenapa, Po? Udan belum punya pacar kayak Abdel masih jomblo gitu. Iya, bukan cuma itu, tapi cewek yang diincar tuh sama alias beduk. Si Fitri juga orangnya. Wah, nggak bisa dong, Po. Si Abdel itu udah naksir Fitri udah lama. Makanya aku suruh buru-buru ngelamar. Si Udin juga nggak bakalan mau kawin kalau enggak sama si Fitri. Terus gimana? Ya terpaksa kita bersaing cari mantu. Udah gambreng aja deh daripada ribut. Ya nggak bisa begitu, Din. Biar kita saudara, kita harus bersaing secara sehat. Nggak boleh main sikut-sikutan, apalagi dukun-dukunan. Oke, siapa takut? Mulai detik ini kita bersaing cari mantu. Daripada ribut gambreng nggak mau, mendingan lomba pancung. Siapa yang menang dapat Mbak Fitri. Siapa takut? Ayo. Loh. Apaan sih? Ini idenya geblek lu, Din, lu. Wah, kalau ya. Orang tua kayak begitu. Del! 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 Ada apaan sih, Mah? Siang-siang teriak-teriakan. Abdel kan lagi tidur siang. Puasa-puasa mbok jangan tidur terus toh, Del. Nggak baik buat kesehatan. Tidur itu ibadah, Mah. Daripada si temon, ngabuburit, malah batal puasanya. Ada yang mama pengen ngomongin sama kamu. Ini penting loh buat masa depan kamu. Ada apaan sih, Mah? Nanti sore kita buka puasa di rumah Fitri. Emangnya kita diundang buka bersama di rumah Mbak Fitri? Enggak juga sih. Tapi mama pengen bikin kejutan buat Fitri. Sekalian ngelamarin buat kamu. Mah, Abdel kan udah punya pacar. Lagian, Mbak Fitri belum tentu mau sama Abdel. Apa salahnya toh kita nyoba? Tapi mama yakin Fitri pasti mau terima lamaran kamu. Ya, terserah Mama deh. Abdel sih sebagai anak, nurut aja. Gitu dong, jadi anak yang baik dan berbakti sama mama. Ini bukan masalah berbakti, Mah. Abdel mau sama Fitri karena Fitri itu cantik dan seksi. Aduh, Del. Cari istri itu yang penting hatinya mulia, Tona. Ya, kalau hatinya mulia, tapi mukanya rata gimana? Bisa aja kamu ini. Nih Om, aku bikin pesawat warna angkasa nih Om. Lihat Om, ciu ciu. Om juga bisa bikin pesawat nggak? Oh, gampang. Nih, udah jadi. Ih, keren banget. Oh hebat banget. Pak Habibie aja nggak bisa bikin begini. Tapi sayang Om nggak botak. Nanti kalau Om botak, Mama Raka takut lihat Om Udin. Justru Mama Raka seneng kalau orang botak. Buktinya Mama Raka lagi nyari orang yang botak. Yang benar. Bener Om, kata Mama Raka, setan itu takut sama orang botak. Emang enak untuk cuma nakut-nakutin setan doang, ha? Ngapain sih lu gangguin orang aja? Ya, gua tahu akal bulus lu. Lu ngedeketin Raka untuk nyari informasinya mamanya Raka kan? Ya kan? Ngaku aja lu. Alah, lu juga kan. Kita tuh sama. Oh, sorry man. Mbak Fitri bukan tipe cewek idaman gue. Masih banyak janda-janda kesiangan yang mau gue lamar. Nggak kayak lu. Emang kenapa? Gue ganteng. Lu
Muka lu aja masih manual. Sekarang zamannya metik. Brengsek lu ngeledek orang aja ya. Bantuin dong, Nyokap gua ada-ada aja. Belum juga gua pacarin, udah dilamarin. Nanti kalau lamaran gue ditolak, bisa malu 7 turunan gue. 7 tanjakan, 7 belokan, 7 perapatan. Ngapain sih, Del? Bengong aja, nggak biasa-biasanya. Nggak ada apa-apa. Lu mau tahu aja. Apa sih, Del? Lu nggak pernah mau curhat sama gue. Curhat sama lo mah bukan nyelesain masalah. Yang ada malah nambahin masalah. Tapi kan teman yang baik itu berbagi susah dan senang. Nanti kalau gue susah, gue curhat sama lo. Sekarang gue lagi seneng, jadi nggak usah curhat. Emang masalah lu apa sih, Del? Kan gue udah bilang gak ada masalah. Nyokap gue ngejodohin gue sama Fitri. Oh, si Jahe. Jande Herang. Caem. Iya, tapi gue tolak. Lagu-laguan lu pakai nolak. Mbak Fitri kan